Cikgu yang pakai kitab jangan jauh-jauh di belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian tasawuf merujuk kitab kita Syiarus Salikin halaman 26 juzuk yang keempat. Faslun fi fadilatir raja' wat targhib fihi. Ini satu fasal pada menceritakan fadilat harap dan bersungguh-sungguh. Bab ini lebih halus dari bab sebelumnya. Oleh karenanya bab ini bisa difahami secara sederhana, bisa difahami secara lebih halus. Mari kita jalan pelan-pelan dalam bab ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu faham yang halus. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan raja dan menyatakan menggemarkan di dalamnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna al-'amala 'ala ar-raja'i a'la minhu 'ala al-khawfi, li'anna aqrabul 'ibadi ila Allah ta'ala ahabbahum ilaihi wal hubba yughlabur raja'i, fa inna ar-raja'a al-khaira yuqarribu wa yuhibbu wal khawfu mawjubun lil harbi." Ketahui olehmu bahwasanya berbuat amal serta mengharap akan keridhaan Allah itu terlebih tinggi derajatnya daripada berbuat ibadat serta takut. Itu pokok masalah di situ. Si A beramal karena roja, si B beramal karena khauf. Si A beramal karena roja. Apa itu roja? Harap. Harap. Dengan kesetiaannya, dengan kepatuhannya kepada Allah, maka dia memunculkan harap. Begitulah dia beribadat. Si A. Si B dengan takutnya kepada Allah, dia sudah mengaji, dibagi tahu bahwa sebiji zarrah kejahatan tak ditaubat atau tak diterima Allah taubat itu harus dihukum di neraka. Dia berfikir tentang neraka, dia pun dah dibagi tahu tentang neraka. Satu percik api neraka sama dengan 70 percik api dunia. Dia tahu itu, lalu dia takut kepada Allah. Takutnya memunculkan
kepatuhannya kepada Allah. Si B. Si A tadi takutnya, harapnya, cintanya, harapnya, kesetiaannya kepada apa yang dibikin Allah, keridhaannya kepada takdir-takdir Allah. Dibikin Allah dia sehat, dia terima kasih. Dibikin Allah dia sakit, dia terima kasih. Dibikin Allah kaya, dia terima kasih. Dibikin Allah dia miskin, dia terima kasih. Dirangkumnya itu dalam ucapannya siang malam, siang malam, siang malam, dalam ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin itulah dia. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang pantas dihadapkan kepada Allah kecuali hanya dipuji. Dikasihnya nikmat, cocoknya dia dipuji. Dikasihnya bala, cocoknya dia dipuji. Kenapa? Karena sendiri dia dalam menguasai alam semesta. Jadi ada dua orang ini. Satu, saleh, patuh kepada Allah. Landasannya dari hari ke hari, dari hari ke hari, kecintaannya, kesetiaannya, kepatuhannya. Dikenalnya dirinya tak siapa-siapa, ditaunya Allah raja segalanya, maka apapun yang didatangkan Allah, dia melatih dirinya suka. Itu namanya orang tua apa? Rojak. Yang satu lagi tadi si B, apa namanya? Khauf. Takut kepada Allah, karena Allah itu raja segalanya. Sama dengan yang tadi, hanya sikit je beza dia. Yang orang ni takut, sudah dibagi tahu Allah, kalau taat, ibadat, surga tempatmu. Kalau maksiat, mungkarat, neraka tempatmu. Surga itu ciri-cirinya begini, begini, begini. Neraka itu begini, 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 begini. Tak sanggup ya Allah di nerakamu. Tak sanggup. Pasal tu aku bangun, aku kuatkan segala ikhtiar ni agar tidak terjadi melanggar aturan. Si B. Jadi dua orang ni sedang dibincang. Lanjutkan. Mana tadi? Ketahui olehmu bahwasanya berbuat amal serta mengharap akan keridhaan Allah Ta'ala itu terlebih tinggi derajatnya itu daripada berbuat ibadat serta takut akan murka Allah Ta'ala itu. Karena bahwasanya yang terlebih hampir kepada hamba Allah itu, kepada Allah, yaitu orang yang terlebih kasih kepadanya. Dan adalah orang yang kasih itu pada ghalibnya ia mengharapkan keridhaan, karena bahwa mengharap kebajikan itu menghampirkan kepada Allah Ta'ala dan membawa kasih ia akan Allah Ta'ala. Dan adalah orang yang berbuat ibadat serta takut itu mewajibkan dia yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan kepada yang demikian itu mengisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya. Sebelum kita baca hadis itu, kembali fokus. Kenapa lebih tinggi roja dari khauf? Ini kedua-dua orang ini dah baik ini. Kalau di fikih, udah bagus ini. Kenapa engkau solat? Aku tak sanggup di neraka. Ini perintah Allah ini. Udah bagus itu. Di fikih. Karena fikih tugasnya memastikan yang dikerjakan itu dalam perintah atau sudah masuk dalam larangan. Nah, itu tugas fikih. Kenapa engkau beribadat? Aku ingin mendapat sukanya Allah. Sebagaimana aku sudah berusaha suka terhadap takdir-takdir Allah. Maka dalam pekerjaanku ini yang kuharap aku disukai Allah.
Orang ni, aku ingin diselamatkan Allah, dijauhkan Allah dari seksanya. Karena dia sudah bagi tahu aku, kalau tinggalkan sholat 1 kali 50.000 tahun dunia dihukum, direndam di dalam neraka. Aku sudah tahu itu. Jadi aku berharap jangan Allah masukkan itu, Allah masukkan aku ke situ. Pasal tu aku qada salat yang kutinggalkan yang lama-lama. Baik tak orang ni? Baik. Tapi kalau ada dua yang baik, hendak ditetapkan mana yang lebih baik. Jadi bab ini menetapkan mana yang lebih baik. Karena ini kitab tasawuf, ini bukan kitab fikih, bab ini bukan bab fikih, ini bab tasawuf, maka yang dibicarakan yang lebih baik dari yang sudah baik. Roja adalah pangkat tinggi. Bukan tipi roja ini ya. Itu bab lain lagi tuh. Roja itu istilah di dalam tasawuf. Dia pangkat tinggi. Kenapa? Dia tidak pernah berharap kepada selain Allah. Adapun khauf, dia masih berharap kepada selain Allah. Apa itu? Dihindarkan dari neraka. Neraka itu apa itu? Makhluk Allah. Neraka itu dulu tak ada, lalu diadakan Allah. Apalah dia? Api yang menyala. Itu makhluk. Itu makanya lebih rendah orang ni, si B tadi, daripada si A. Si A yang diharapnya apa? Yang punya neraka itu. Suka itu sama saya. Itu bahasanya, itu maknanya ridha. Mencari ridha Allah. Kalau yang punya neraka tu ridha, suka sama saya, selesailah, terserah dia lah. Mau di mana diletaknya, mau di mana, tapi letak atas nama suka. Jadi tak diurus. Si A tidak mengurus di mana diletak Allah. Tak ada urusan, tak ada masalah. Asal yang meletaknya Allah. Dan diletaknya atas nama sukanya, bukan atas nama geramnya ataupun marahnya, bukan. Itulah maksud daripadanya. Kita lanjut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna lillahi ta'ala. Jangan mati seorang kamu melainkan membaikkan sangkanya dengan Allah Ta'ala, yakni membaikkan harap akan keridhaan Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi. Itulah pesan Nabi. Jadi tasawuf itu tak ada yang buat-buatan ulama itu tuan-tuan. Tak ada. Kajian-kajian tasawuf semuanya di kitab-kitab tasawuf. Sampai kepada kajian-kajian ma'rifat yang mengkaji tentang hal-hal yang batin. Tak ada yang ulama buat-buat sendiri. Reka-reka sendiri. Tak. Kalau sekiranya reka-reka sendiri, buat-buat sendiri, tak bertahan lama itu. Jadi mereka berangkat semuanya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu saja dengan hikmah. Tak semuanya ilmu itu diletakkan Nabi secara gamblang, secara zahir. Ada yang diletakkan Nabi secara hikmah. Seperti contohnya, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma yasha. Ini hadis qudsi ini bisa difahami secara sederhana, sama dengan statement Imam Ghazali yang di atas tadi, bisa difahami secara sederhana, tidak apa-apa, tidak membahayakan orang.
bisa difahami secara filosofis, secara batin, secara mendalam. Coba tengok. Ini contohnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, adalah aku pada sangka hambaku denganku, dengan daku, akan barang yang dikehendakinya niscaya diberi akan dia, yakni hendaklah ia berbuat ibadat serta ia mengharap akan keridhaanku dan serta membaikkan sangka akan daku bahwa memberi akan dia kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itulah dia terjemahannya. Tidak sulit difahami itu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, itulah dia. Ana inda zanni abadi bi. Aku di sisi sangkaan hambaku bersamaku. Selesai. Tapi secara filosofis para ulama-ulama sufi dalam menafsirkan setiap hadis itu, hadis juga lagi yang menafsirkan. Tidak menafsir sendiri dengan fikrah, tapi ditafsirkan lagi oleh hadis-hadis sendiri, hadis yang lain, sehingga keluarlah makna ma'rifah di dalamnya. Kita ni disuruh mengenali sifat-sifat Allah dulu. Makanya sifat 20 ujung-ujungnya lari ke situ juga, belajar tasawuf nih. Disuruh dulu belajar sifat 20. Apa itu wujud, apa itu qidam, baqa, mukhalafa lil hawadith, qiyamu bi nafsi, supaya ana inda zanni abadi bi. Kemana diputuskan ma'rifat hambaku itu, kemana diputuskannya, ke situ ku bikin. Supaya kita putuskan dalam ma'rifat kita tentang apapun yang berkaitan dengan Allah sesuai dengan yang pantas pada sifat-sifatnya. Kalau tak kenal nanti sifat 20, diputuskan seseoranglah suatu perkara dalam ma'rifatnya atas nama Allah, padahal itu tak pantas untuk Allah. Seperti misalnya, itu akan menjadi sihir nanti. Seperti misalnya, seorang ingin pergi ke satu tempat, diputuskannya dalam ma'rifatnya, dia memakai kudrat Allah. Dikabulkan Allah memang, karena ana inda zanni abadi bi. Apa yang diputuskan hambaku itu ku kabulkan. Tapi dalam sifat-sifatnya pantas ke tak pantas? Tidak. Mendapat siksa. Itulah beza-beza tipis ini sihir dengan ma'rifah. Ilmu ma'rifah itu beza tipis. Karena ilmu sihir itu adalah ilmu ma'rifat yang sumbernya dari iblis. Ilmu ma'rifat juga, tapi sumbernya kalau di runut itu silsilahnya, dari mana awak ambil ini? Dari guru saya, guru awak itu dah belajar dari gurunya. Ini nanti sampai ke iblis ini. Tapi ilmu ma'rifah yang diajarkan Imam Al-Ghazali, yang diajarkan Imam Ibnu Arabi, Abu Yazid Bustami dan lain-lainnya, itu ilmu ma'rifah yang datang dari makna tersirat Al-Quran dan hadis. Makanya bisa diselusuri dalilnya. Bisa ditelusuri dalilnya. Jadi ini berdekatan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk pelan-pelan ingati kembali sifat 20. Setiap mengaji tasawuf. Kita lanjut. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma yasha. Adalah aku pada sangka hambaku dengan daku akan barang yang dikehendakinya. Niscaya diberi akan dia. Buatlah. Zunni
Zonni di sini ini putus ma'rifat, putus yakin. 100% yakin. Itu dibuat Allah macam itu. Tapi efeknya ditengok ke belakang melalui tauhid dan melalui fikih. Kalau lulus jadi pahala bagi awak. Kalau tak lulus dalam fikih dan tauhid jadi dosa. Pernah mendengar orang apa namanya itu? Si A tiap-tiap maghrib sakit perut di sini. Si B di sana tiap-tiap maghrib mencucuk-cucuk apa? Mencucuk-cucuk boneka dengan jarum. Sana. Di sini orang tiap maghrib sakit perut. Pernah dengar? Pakai ilmu apa agak-agak itu? Itu pakai ilmu batin. Tapi kalau disulusuri itu, silsilahnya itu, dari mana awak ambil ilmu ini? Dari guru saya. Guru awak dari mana ambil? Guru saya, guru saya, guru saya. Ini nanti sampai kepada iblis laknatullah. Sampai kepada, karena Allah berjanji dalam hadis qudsinya, yang memutuskan ma'rifat untuk kebajikan di dalam syariat maksudnya, atau untuk kejahatan di luar syariat maksudnya, kedua-duanya kukabulkan. Hanya di akhirat kamu berbeza nasib lah. Berbeza nasib di akhirat. Sebenarnya di dunia pun berbeza juga, tapi perbezaan halus kadang-kadang tak begitu terlihat. Jadi apa yang kita maksud di sini, supaya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyengajakan membentang ilmu batin di alam semesta supaya ada orang besok yang jadi penghuni surga dan yang menjadi penghuni neraka. Jadi memang sudah dirancang Allah, ini dunia ini tempat disortir, ada yang bakal dimasukkannya ke surga melalui asbab-asbab pekerjaan orang tu di dunia ni, ada yang akan dimasukkannya ke neraka melalui asbab pekerjaan orang tu di dunia ni. Yang kita tanyalah diri sendiri, bercakaplah dengan roh sendiri, adakah dibuka Allah jalan kemudahan untuk roja, cepat-cepat roja? Adakah dibuka Allah ilmu dan kemampuan untuk ikhlas, mencari ridha? Cepat-cepat duduk di situ, jangan bergeser dari situ. Yakni iya. Dalam doa kita itu khauf, banyak khauf, waqina azabannar dan seterusnya. Ini menunjukkan doa-doa Nabi itu disediakan untuk semuanya orang, untuk semua tingkat kemampuan berfikir, untuk semuanya kalangan. Begitu Al-Quran dan hadis mengajar. Namun para ulama sudah membagi-baginya itu. Kalau Anda punya waktu berlama-lama, Syawariqul Anwar yang sudah ada di tangan jamaah-jamaah kita, itu tak semuanya di situ dimuat, sama-sama dari hadis, sama-sama dari Al-Quran, doa-doa yang banyak di situ. Tidak semuanya itu doa-doa umum. Ada banyak di situ doa-doa khusus. Maknanya secara umum macam tak menyentuh kepada keperluan, tapi kalau dibuka di dalamnya lebih halus. Jadi memang begitulah didikan Al-Quran dan hadis, dimulakan dari yang umum-umum. Rasulullah jangan kira itu rendah, dah itu tak rendah, karena Rasul Al-Quran yang mengajarinya
hadis yang mengajarinya. Tapi Allah tahu orang mau naik ke lantai 2, ke lantai 10, tentu yang baik itu dari lantai 1, 2, 3, 4 sampai 10. Itu yang baik. Tapi orang-orang yang ada di lantai 10 sana tidak pernah menganggap kurang baik atau rendah itu lantai 1, karena setiap mereka yang ada di sana datangnya dari lantai 1. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa mesti disebut lagi wa qina adzabannarnya ini? Jawabannya ini umum, untuk umum. Jadi bahkan orang yang tinggi pun datangnya dari sini. Apakah masih ini lagi di pikiran mereka, sedangkan mereka sudah di lantai 10? Nah. Tapi memang dari sini berangkatnya, dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 3 ke lantai 4. Apakah masih menakut-nakutkan diri kepada neraka lagi kita? Sedangkan kita sudah mengaji berlama-lama, sudah tahu bahwa neraka itu makhluk Allah, yang disuruh Allah panaskan panas, sejukkan sejuk. Kita dah lama kita lewat dari pengajian tu. Apa masih kita takut-takuti lagi api? Dah. Sudah tidak saatnya kita takut sama api. Kita sudah berada di tingkat takut sama yang punya api. Tapi tak mengapa satu hari seorang ketika mengajar anaknya, mengajar muridnya, fattaqun nar, ittaqun nar, takutilah api, takutilah neraka, salat engkau wahai anakku, takutlah kepada neraka. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahkan kepada dirinya sendiri pada satu waktu melorot, menurun kadar kesadaran. Kadar iman tuh kalau diubah bahasanya kadar kesadaran bertuhan, kesadaran berallah. Kita ini punya Allah, tapi kadar kesadarannya ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Bila itu turun, masa kita petentengan berani dengan maksiat itu sedang turun itu. Berani dengan maksiat atau maksiat perbuatan, maksiat ucapan, maksiat tindakan, itu sedang turunlah itu. Masa kita menjaga hati-hati, tak mau dengan maksiat, itu tengah naik. Jadi orang tengah turun pun tak mengapa dia menakuti neraka. Tapi disuruh kita untuk naik. Setiap orang yang beribadat tu disuruh naik. Jadi tak mengapa itu ya. Jangan jadi penyakit di dalam. Okey, kaji kita lebih mulia rojak daripada khauf. Kenapa ayat-ayat Quran nas-nas yang jelas menakuti khauf, membukakan khauf, memang ditakuti neraka tu, memang ditakuti azab? Jawabannya memang dari situ naiknya ke atas. Jadi itu tak boleh hilang. Kalau hilang itu macam mana orang dulunya naik ke atas? Memang dari situ naik ke atas. Mula-mula apa yang dijanji al-wa'd wal wa'id, janjian hukuman Allah tu renungkan. Iya pula api neraka, subhanallah. Jangankan hendak direndam bertahun-tahun, dimasukkan jari ini saja ke dalam kompor yang hijau, kompor apa? Tak lama ini tahan, menggeliting ini. Tak boleh lama ini, meronta ini. Apalagi seluruh badan masuk ke dalam. La haula wala quwata illa billah. Bawa memang ke situ. Tapi bila sudah berlama-lama mengaji tauhid, kita pun dibagi tahu bahwa api yang sepanas itu, dia tak panas dengan sendirinya. Dia panas atas perintah Allah. Masih ingat lagi Nabi Ibrahim dipanahkan dengan panah raksasa. Tiang panah itu masih ada lagi di Turki sekarang. Ditarik panah, tiang, bukan ketapel gini kecil, kayu segini ya, tarik ketapel. Di Turki ketapel besar, ini dan ini tiang, baru ditarik tali karet,
masukkan Ibrahim di dalam, cium. Di sana ada lapangan besar, dinyalakan api di situ. Terlemparlah Ibrahim ke dalam. Apa firman Allah? Ya naru, hei api, perintahku padamu sekarang nih untuk Ibrahim, sejukkan Ibrahim. Jadi api yang tadi panas tuh, neraka yang begitu 70 kali lipat tuh milik Allah, tunduk kepada Allah, berada di bawah kendali Allah. Jadi kita yang sudah bertahun-tahun mengaji, berlatihlah naik. Jangan lagi takut, hanya takut kepada makhluk Allah, yaitu api neraka, kemiskinan, kesusahan makan, kesusahan minum, itu makhluk Allah. Allah yang buat orang miskin itu jadi miskin. Allah yang buat orang kaya itu jadi kaya. Itu makhluk Allah. Buatan Allah pada diri Anda. Jangan lagi takutnya ke situ, tapi takut kepada yang buat itu. Takut kepada yang buat itu. Jadi kita sudah mulai membiasakan diri berbicara kepada yang buat itu. Maka dilatih kita untuk menyebut nama yang buat itu 5.000 kali. Allah, 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 Allah. Karena dialah yang buat itu. Yang buat si sehat tu jadi sehat, si sakit tu jadi sakit, si miskin tu jadi miskin, si kaya tu jadi kaya, si ganteng tu jadi ganteng, si terkenal tu jadi terkenal, si jatuh tu jadi jatuh. Dialah yang buat itu semua. Oleh karena kita awam, kita perlu pelatihan. Kita perlu pelatihan. Pelatihan itulah yang membuat kita ada yang jalan agak laju, ada yang jalan agak lambat, ada yang jalan lebih lambat lagi, ada yang belum lagi jalan-jalan. Masih dalam cita-cita saja lagi. Ya, saya nih berniatlah ini hendak mengamalkan zikir Allah, Allah 5.000 setiap hari. Masih niat saja. Sampai sekarang belum lagi jadi. Tak apa, niat pun sudah lumayan. Ada yang niat pun sudah hilang. Niat pun sudah hilang. Jadi memang kita tingkatan dibikin Allah, hambanya itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, berjalanlah seberapa mampu. Baik. Hal lain, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, sampai mana kita tadi? Kaifa tajiduka? Bukan. Atasnya lagi. Coba baca dulu. Sila baca. Rahmanirrahim. Dan adalah pada satu masa bahwa masuk Nabi SAW atas seorang laki-laki yang sangat sakit, yang hampir putus ruhnya itu, dan bersabda ia dengan katanya, artinya, betapa engkau dapat akan dirimu itu, maka sembah ia adalah aku dapat akan daku, takut akan dosaku, dan aku mengharap rahmat Tuhanku. Maka sabda Nabi SAW, tiada terhimpun keduanya itu di dalam hati hamba Allah di dalam tempat ini, melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia akan barang yang diharapnya itu, dan mensentosakan atau mengamankan ia akan dia daripada barang yang ditakutinya. Dan lagi sabda Nabi. Sudah, sampai situ dulu. Nah, ini ada kisah. Hadis ini berbentuk kisah. Satu hari ada sahabat yang dekat mati. Apa namanya itu? Syakarat. Nabi datang. Kaifa tajiduka? Dicakapi lagi orang yang sudah
Kalau kita, kalau dah kita cakapi lagi, tak. Nabi cakap, ajak bercakap. Kaifa tajiduka? Macam mana awak sekarang ni? Macam mana keadaan awak ni? Bisa pula dijawab orang ni yang mau mati ni. Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata orang yang lagi sakarat ni, ku dapati dua ya Rasulullah. Ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Ku dapati dua ya Rasulullah. Bila teringat dosaku, aku takut kepada Allah. Takut. Tapi bila teringat aku rahmat Allah, aku berharap kepada Allah dengan besarnya rahmatnya, dengan besarnya pengampunannya. Aku berharap, harapku kuat agar aku diampuninya. Apa jawab Nabi? Habis tadi. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma raja'uhu wa aminahu mimma yakhafu. Hei fulan, tidak dikasih Allah kedua-duanya itu sekali dalam satu kalbu. Itu akan dikasih Allah satu dan dicabut Allah satu. Cepat tetapkan yang mana kau pilih. Kau berada di khaufmu atau di rojakmu, diharap terhadap rahmat Allah. Cepat tetapkan. Karena kalbu itu dicipta Allah untuk memutuskan satu. Kalau menyertakan banyak bisa, tapi kalau sampai kepada putus ma'rifat itu satu. Sampai kepada 100% itu kalbu itu satu. Untuk membuat sampai kepada 100% itu kalbu itu satu. Itu yang dimaksud Nabi. Maka orang ini cepat-cepat untuk memutuskan bahwa yang diingatnya, yang diharapnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bis-shawab wa ilaihi marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله